Halo semua, nggak bagi bersama Sana Axel. Ya, jadi adalah Mitsubishi New Triton ya. Ini yang tipe tertingginya yang Ultimate. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian depan ya, ini dynamic shieldnya dia ngotak ya. Tapi dia jadi makin sangar juga nih kalau kita lihat. Dengan logo Mitsubishi ya di bagian sini ya. Ini tulisan, yang di bawahnya ini logo. Nah, ini dia sebenarnya ada sensor ADAS-nya, tapi dia parsial ya. Parsial ADAS karena dia nggak ada ACC-nya juga. Nah, di sini dia chrome ya. Nah, untuk lampunya dia di atas ini DRL ya, lampu kecil dia meredup. Untuk lampu besarnya dia dari 3 buah proyektor LED. Lampu Jawa dari dalamnya, lampu sen halogen, fog lampnya dia LED ya. Nah, untuk mesinnya, nah ini justru Mitsubishi malah ngasih mesin barunya ke Triton ya, bukan ke Pajero facelift. Jadi ini pakai mesin 4N16, tenaganya 184 PS, torsinya 440 Nm, dimulai dari RPM 2250 sampai 2500 RPM. Ini model ABS-nya dari belakang ya. Ini untuk ruang mesin udah dicat dan juga sudah ada peredam, dan ini juga tetap CBU Thailand ya, khasnya Triton. Oh ya, untuk antena juga dia short pole di atas sana. Untuk harganya sendiri nanti akan saya taruh di video ini ya. Nah, untuk peleknya, nah ini peleknya dia pakai warna gunmetal ya. Nah, dengan ban Dunlop AT25 Grand Track ya. Ini ukurannya adalah 265/60 R18. Rem depan udah cakram. Ini ada mudguard ya di bagian sini, dan dia ada side step. Ini warna silver di bawahnya. Spionnya juga dia sudah chrome ya di sini. Door handle chrome ya. Di atasnya ini dia warna hitam biasa ya, hitam doff di sini. Untuk akses smart key dia di sini masih model pencet. Nah, di bagian interior, nah untuk Mitsubishi New Triton Ultimate ini khusus untuk tipe yang paling tinggi ya. Ini dia sudah jok kulit warna hitam. Dan juga di sini dia untuk joknya sudah full elektrik ya. Jadi ini dia ada lumbar support. Kemudian di sini ada untuk reclining, ada sliding, ada head adjuster, dan juga ini masih ada inclination-nya. Jadi lengkap ya. Dan untuk Triton Ultimate ini hanya tersedia dalam transmisi otomatis 6 percepatan. Jadi untuk Triton yang Matic hanya tipe ini ya. Tipe di bawahnya tuh semuanya dia manual. Nah, di sini dia ada tuas untuk ngebuka kap mesin ya. Di sini ada tangki bensin. Nah, di sini dia ada untuk auto start stop, ada untuk pengaturan cahaya speedometer. Headlampnya dia ada manual leveling ya di sini. Ini masih dummy semua. Nah, di sini untuk door trim yang di atas ini dia masih plastik ya, yang soft touch di bagian sini dengan stitching warna putih. Di sini dia bagian sininya ini warna hitam gloss ya. Ini door handle-nya keren. Kayak frosted metal gitu ya modelnya. Nah, di sini dia ada panel karbon. Di sini dia kulit warna stitching warna putih ya. Nah, di sini dia untuk power window. Nah, di sini dia auto up and down cuman di sisi driver aja ya. Ini ada electric track sama electric folding untuk spionnya. Ada power door lock, dan di sini juga ada window lock. Nah, di sini dia ada cup holder, door pocket, dan ini ada speaker. Nah, untuk di bagian sini dia ini plastik ya yang di sini. Di sini dia warna silver, kisi AC-nya. Ini untuk tutupnya dia geser ya. Nah, digeser ditutup kayak gini. Ada hand grip juga di pilar A. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk interior dari Mitsubishi Triton Ultimate, nah ini kalau kita lihat dari sisi setir dia sudah pakai setir Mitsubishi yang kekinian ya. Jadi ini pakai 3-spoke steering kayak gini yang dipakai juga sama X-Force dan juga di Pajero Sport terbaru. Nah, di sini untuk pengaturannya dia di sini ada untuk audio steering switch ya. Di sini ada untuk pengaturan MID, ada untuk scrollnya. Di sini ada untuk stick track, ada untuk source ya di sini. Kemudian di sini juga dia ada cruise control, tapi ini gak adaptif ya. Jadi untuk yang Triton ini dia semua sampai tipe tertingginya tidak dilengkapi dengan ACC. Nah, untuk speedometer sendiri dia ya mungkin agak familiar ya sama produk-produk Nissan sebenarnya. Jadi di sini dia ada speedometer dengan sisa tangki. Kemudian yang sebelah kirinya ini ada untuk tachometer dan suhu mesin. Nah, di sini kita coba kontak on ya. Kita coba lihat sebentar. Oh, ternyata nggak bisa dikontak on ternyata. Nah, untuk pengaturan setir dia di sini udah tilt dan teleskopik ya. Nah, untuk pengaturan lampu di sini dia untungnya sudah auto ya. Jadi pengaturan lampu sudah auto. Untuk switchnya ini masih bisa dimatiin ke bawah ya. Dan ini juga ada untuk ini auto high beam ya. Di sini auto high beam. Ini ada fog lamp ya. Dan ini juga dia ada untuk high beamnya ya. Di sini ya high beam sama tadi auto high beam. Nah, untuk wiper ini untungnya sudah auto sekarang ya.
Nah, untuk head unit, nah ini dia pakai head unitnya ya common produk Nissan juga ya. Jadi ini dia pakai head unit ukuran 9 inci ya. Jadi ini kayak Nissan modelnya head unitnya. Nah, di sini dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga ini udah support kamera belakang ya untuk yang tipe Ultimate ini. Kemudian di sini panelnya dia warna silver ya. Ini lampu hazard di sini, ini kisinya warna silver juga ya. Nah, untuk pengaturan AC, nah ini dia untungnya tetap dikasih dual zone auto climate control ya untuk di tipe Ultimate ini. Jadi di sini untuk pengaturan kipas di bagian penumpang, untuknya di bagian driver ada di sini. Ini ada untuk sync, ada untuk nyalamatin AC, pengaturan kipas ada di sini, ada untuk pengaturan sirkulasi udara juga ada di bagian sini. Nah, di sini dia ada power outlet, ada rear differential lock, ada USB. Nah, ini ada dua buah ya. Ini USB-C dan USB-A. Ini kemungkinan besar keduanya buat ke head unit ya. Ada tombol start stop di sini. Nah, khusus untuk tipe Ultimate juga dia dapat wireless charging ya di sini. Di bagian sini ada wireless charging. Nah, ini transmisinya. Jadi dia pakai transmisi baru 6 percepatan ya untuk mesin 4N16 ini. Sebenarnya untuk mesin 4N15 yang ada di Triton kemarin juga pakai transmisi 6 speed ya. Jadi sebenarnya untuk Triton tidak ada perubahan transmisi, tapi kalau di Pajero Sport, nah itu dia transmisinya sebenarnya dia berubah. Dia dari 8 speed jadi 6 speed. Ini dia masih ada mode Triptonic ya, tapi tadi tidak dilengkapi dengan pedal shift di sini. Nah, di sini ada untuk drive mode ya. Nah, ini tuh pengaturan knobnya. Untuk pengaturan knob all wheel drive-nya ini masih sama ya. Jadi dia masih pakai mode putar. Ini ada 2H, 4H, 4HLC dan 4LLC. Ini harus kita tekan ya. Dan ini masuk gigi netral kalau ini. Nah, kalau kita akses ke 4LLC nanti kita bisa ngakses beberapa mode-mode off-road ya. Jadi dia ada beberapa mode seperti kayak mode off-road, sand, rock, dan beberapa mode lainnya. Nah, sayangnya di sini untuk park brake dia masih mechanical ya. Jadi belum pakai electric park brake, tapi di bawahnya ini sudah dilapis kulit, cuman di atasnya ini belum. Di sini dia ada untuk cup holder 2 buah, dan untuk console boxnya ini dia nggak bisa di slide ya. Ini kalau kita buka dia ada laci di bawahnya ya, lumayan dalam. Nah, untuk joknya ini dia kulit ya. Joknya kulit warna hitam seperti ini dengan perforated leather di bagian sini. Stitchingnya ini warna putih. Untuk seat belt dia sudah dengan head adjuster. Hand gripnya model retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan vanity mirror, dan dia ada tiket holder ya. Kemudian untuk lampu baca di sini dia masih halogen ya. Ini untuk nyalain semua lampu, yang ini buat nyalain lampu dalam dua-duanya. Kemudian ini ada tempat kacamata ya di sini. Spion tengah sudah elektrokromatik. Dan untuk sun visor di sisi driver dia cuma ada tiket holdernya aja. Nah, ini airbagnya ada di sisi penumpang depan ya. Nah, kemudian di sini juga dia soft touch ya, di bagian sini soft touch. Nah, yang ini plastik. Jadi yang ini plastik, yang ini soft touch, jadi ini fake stitching. Ini kalau kita buka dia ada laci ya di atas. Di bawahnya dia ada laci, dan ini masih bisa dikunci untungnya. Dan lacinya udah soft opening ya. Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua ya. Nah, di baris kedua, nah ini dia door trimnya di atas ini plastik ya. Ini juga udah plastik. Yang di sini doang yang masih ada kulitnya dengan stitching warna putih. Nah, ini dia ada panel karbonnya di bagian sini. Dan ini ada cup holder, door pocket kecil, sama speaker. Masih ada hand grip ya di pilar B. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, jadi di baris kedua dari Mitsubishi New Triton Ultimate ini saya tinggi 164 ya. Ini kebetulan saya setnya agak mundur, jadi ini masih ada sedikit ruang. Untuk ruang sepatunya nih ya, kalau seandainya head adjuster dinaikin sedikit ini mungkin akan lebih lega ya. Di sini dia ada seat pocket di sisi driver dan juga di sisi penumpang depan. Nah, kalau penumpang depan dia ditambahin seat pocket lagi yang kecil 2 ya. Di sini yang ini kecil sama ini yang sedang nih buat naruh HP. Dan juga ini masih ada power outlet belakang ya. Ini ada dummy ya, ini harusnya nih buat USB charging, cuman ini nggak ada ya untuk yang spek Indonesia. Ini masih ada tunnelingnya karena ini mobil bergerak 4 roda. Nah, jadi ini ada layout dari dashboardnya untuk Mitsubishi New Triton Ultimate ya. Jadi terlihat lebih fresh ya desainnya, walaupun memang masih banyak ciri khas Nissan, karena memang Mitsubishi dengan Nissan sendiri tuh dia sudah aliansi ya masuknya ya. Nah, di sini dia ada lampu baca ya. Nah, untuk hand grip di penumpang depan tadi dapat ya. Untuk di driver dia juga dapat. Tadi untuk airbag dia sudah sampai ke pilar ya. Nih, airbagnya udah sampai ke pilar. Ini ada hand grip model retract juga ya di baris kedua.
Ini untuk seatbeltnya masih ada tonjolannya ya. Nah, ini untuk headrestnya tiga-tiganya udah adjustable ya. Sudah lengkap juga dengan Isofix. Seatbeltnya 3 titik semua, dan ini dia ada armrest di tengahnya. Nah, armrestnya dengan 2 buah cup holder ya. Dan ini dia agak sedikit ngelondoy sebenarnya, cuman masih cukup oke ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke belakang ya. Nah, sebelum ke belakang kita coba nyalain dulu untuk lampu-lampunya ya, sama lampu hazardnya. Untuk rem belakang dia masih tromol ya, dan ini dia masih pakai konstruksi per daun ya. Kalau kalian lihat di belakang masih pakai per daun. Di belakang ini dia ada pelindungnya ya untuk mencegah ketika tabrakan dari belakang. Ada rear defogger ya di sana. Dan untuk lampunya, nah ini dia stop lampnya udah LED. Jadi ini lampu remnya LED ya. Lampu yang rem di sini, lampu sen halogen, lampu mundur juga masih halogen. Dia untuk yang tipe Ultimate dia dicat warna silver ya, dengan warna hitam di sini. Dan ini juga masih ada tulisan emblem Clean Diesel. Dan ini emblemnya ya, emblemnya dia sudah emblem ya ini, Triton Ultimate. Dan ini dia untuk pembukaan bak belakangnya dia masih pakai handle chrome. Di sini kameranya juga sudah ada kamera parkir ya. Ini ada logo Mitsubishi. Dan untuk lampu plat nomor masih halogen. Nah, untuk bagasi belakangnya dia seperti ini ya. Nah, dia seperti ini, dia sudah dapat bed liner ya, bawaannya dia seperti ini. Nah, ini adalah desain dari belakangnya untuk Mitsubishi New Triton Ultimate secara overall ya. Nah, ini dia ada spoiler ya di belakang sini. Nah, untuk di sisi penumpang depan dia ada smart key ya, ini model pencet. Nah, untuk joknya, nah ini dia cuman ada reclining sama sliding ya, tapi ini manual. Nah, jadi ini layout dari dashboardnya untuk Mitsubishi New Triton Ultimate. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Mitsubishi New Triton Ultimate. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jadi ini adalah brosur dari Mitsubishi All New Triton ya. Ini untuk yang tipe Ultimate. Tapi saya juga punya untuk yang versi tipe di bawahnya, yang kalau kita tahu ini adalah tipe HDX ya. Nah, ini dia kayak gini ya, modelnya seperti ini untuk eksteriornya. Untuk interiornya, nah dia kayak gini. Jadi dia memang terlihat lebih simple ya, tapi utilitarian, khasnya mobil pickup ya. Dia seperti ini. Kemudian untuk di bagian eksteriornya, nah ini untuk yang tipe double cabin dia seperti ini. Ini yang tipe HDX ya, tipe HDX yang double cabin. Kemudian ini kalau yang tipe single cabinnya dia kayak gini. Tampilannya seperti ini ya untuk eksteriornya. Sekarang kita langsung aja ya bahas untuk yang tipe Ultimate atau tipe paling tingginya. Jadi untuk yang tipe atlet yang ada di Thailand belum masuk ya ke Indonesia ya. Kita tunggu aja kalau nanti Mitsubishi mau menjadikan tipe atlet ini sebagai tipe limited editionnya. Nah, ini dia, kita bisa lihat ya dari eksteriornya. Dia sekarang terlihat lebih mengotak ya, tapi tetap tegas dengan khas dynamic shieldnya Mitsubishi. Lanjut kita ke bagian detail dari eksteriornya, dia seperti ini ya. Dia tampilan depannya seperti ini. Lampu sudah LED ya, LED DRL dan fog lamp ya. Lampu juga sudah LED, tapi lampu sennya dia masih halogen. Untuk velgnya yang di tipe Ultimate ini dia 18 inch ya, tapi dia ini masih model yang gunmetal kayak gini. Kemudian kita lanjut ke interiornya. Nah, ini interiornya mungkin common part ya dengan Nissan juga, karena kalau kita tahu di secara global Nissan dengan Mitsubishi itu memang dia masuknya satu grup ya. Kalau di globalnya dia seperti ini untuk interiornya, makanya kenapa head unitnya dia juga common part Nissan sebetulnya. Bahkan tuas-tuas power window-nya juga common part Nissan, termasuk seperti X-Force ya. Nah, ini bagian interiornya dia kayak gini. Kemudian ini untuk head unitnya ya. Nah, ini dia pakai head unit 8 inch sekarang ya. Ini OM, ini head unitnya yang juga dipakai sama line up Nissan ya. Dia kayak gini head unitnya. AC sudah dual zone khusus untuk tipe ini ya. Tipe Exit dan Ultimate. Ya, dia AC sudah dual zone. AC-nya sudah otomatis model kayak gini. Tapi kalau yang dual zone itu setahu saya cuman di tipe Ultimate ya. Tipe Exit tuh belum. Ini ada wireless charging khusus tipe Ultimate juga ya. Dan ini mesinnya 4N16. Nah, ini dia untuk mesinnya Triton menggunakan mesin baru ya.
4N16. Jadi berbeda dengan Mitsubishi Pajero Sport yang tetap pakai mesin 4N15 di Indonesia. Kalau di Thailand dia sebenarnya ganti mesin. Nah, untuk Mitsubishi Triton yang Ultimate, ini dia airbagnya 7 ya. Kalau yang lain dia airbagnya cuma ada 3. Jadi cuma dapat airbag di penumpang, driver, sama lutut pengemudi. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini untuk ADAS-nya. Sayangnya untuk Mitsubishi Triton ini, meskipun sampai tipe Ultimate, sayangnya ADAS-nya tetap aja masih dikasih parsial sama Mitsubishi. Jadi, ADAS yang diberikan oleh Mitsubishi untuk Triton Ultimate itu dia hanya ada 4. Jadi yang pertama dapat FCM atau Forward Collision Mitigation, Blind Spot Warning dengan Lane Change Assist, kemudian Course Traffic Alert ini kita dapat ya, dan Auto High Beam. Nah, yang nggak dapat itu adalah Adaptive Cruise Control, kita nggak dapat ya. Jadi sebenarnya dia ada cruise control, tapi dia belum adaptif, ya. Kemudian kita juga nggak dapat ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System atau UMS ya, kalau di Mitsubishi nyebutnya, yang digunakan untuk mencegah apabila seandainya kita tidak sengaja menginjak pedal gas terlalu dalam. Jadi untuk mencegah kemungkinan kita nabrak tembok ataupun benda yang ada di depan kita. Kemudian ini untuk variannya, nah ini variannya dia seperti ini. Jadi ada 6 tipe. Tipe paling tinggi itu ada di Ultimate ya. Dan tipe Ultimate hanya menjadi satu-satunya line up Triton yang ada transmisi otomatisnya ya. Jadi selain dari tipe Ultimate ini semuanya sudah pakai transmisi manual. Nah, ini ada Exit. Jadi kalau yang double cabin ini ada 3 tipe ya. Ada double cabin HDX yang paling murah, kemudian ada GLS, dan yang paling atasnya ada Exit ya. Sebenarnya tuh double cabin itu dia ada 4 ya, ada 4 tipe. Jadi double cabin ada 4, kalau single cabin dia cuma ada 2. Nah, kalau yang single cabin dia ada GLX sama HDX ya. Nah, kalau yang GLX itu 4x2, kalau yang 4x4-nya tuh di HDX ya. Jadi untuk yang varian double cabin tidak ada yang varian 4x2 ya. Kalau di Thailand sebenarnya ada yang varian 4x2 double cabin. Tapi kalau di Indonesia yang dijadikan single cabin biasanya yang 4x2-nya yang di single cabin ya. Nah, ini single cabin cuma 4x2 dan 4x4. Tapi kalau varian double cabin semuanya adalah 4x4. Kalau di Thailand ada yang 4x2 tadi ya, yang double cabin. Nah, untuk warnanya di sini juga dia terbatas ya. Nah, khusus untuk warna White Diamond ini hanya tersedia untuk tipe Ultimate dan Exit. Untuk tipe GLS dan HDX dan GLX ini warna putihnya dia putih solid kayak gini. Kemudian di sini juga ada warna lainnya, ada warna silver, ada warna grey metallic dan warna hitam. Kemudian kita lanjutnya ke bagian spesifikasinya, dia seperti ini. Dan untuk Mitsubishi Triton ini dia meskipun pakai mesin yang sama ya, sama-sama 4N16, tapi beda tipe, beda tenaga, dan beda torsi. Transmisinya juga beda ya. Kalau yang tipe GLX 4x2 dia 6 speed. Kalau yang HDX ya, HDX itu dia cuma 5 speed. Tapi untuk GLS dan Exit itu dia 6 speed ya. Dia seperti ini ya untuk tampilan, untuk kelengkapan dari masing-masing tipe. Ini kalian bisa pause aja untuk video ini. Untuk video ini kalian bisa pause untuk lihat-lihat dulu. Nah, di bagian sini ya. Oke, nah ini juga dia CBU ya, tetap CBU Thailand dari Mitsubishi Thailand. Jadi sama ya. Oke. Jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Mitsubishi All New Triton ya, Ultimate dan brosurnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.